Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Pada video ini saya akan menjelaskan cara mencari jurnal secara sistematik menggunakan Pico strategi. Nah, sebelum kita mencari jurnalnya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita persiapkan. Yang pertama adalah pertanyaan penelitian. Jadi secara umum, orang mencari jurnal itu tujuannya ada dua. Satu, mencari jurnal untuk tujuan penelitiannya. Yang kedua adalah mencari jurnal untuk kebutuhan praktek klinis sehari-hari, ya. Nah, jadi apapun tujuannya, maka prosedurnya sama, yaitu adalah menetapkan atau membuat pertanyaan. Nah, kebetulan pada video ini saya ingin mencari apakah melodic intonation therapy efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada individu dengan afasia pasca stroke. Setelah pertanyaan ini dibuat, maka langkah selanjutnya adalah kita ekstraksi pertanyaan ini ke dalam konsep PICO. Namun sebelum itu, saya jelaskan dulu PICO strategi itu apa. Jadi PICO strategi itu adalah strategi keyword yang biasanya digunakan untuk mencari literatur itu secara sistematik. Nah, yang biasanya yang pakai PICO strategi ini kalau kita ingin mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan tindakan perlakuan atau yang bentuknya desain eksperimen. Nah, kalau P itu adalah problem. Itu terkait dengan kelompok usia, usia klien, diagnosis, atau masalah yang spesifik. Kemudian kalau I itu adalah intervention. Apa strategi atau metode yang ingin kita cari. Jadi pastikan kita menginput semua istilah atau sinonim yang terkait dengan metode yang ingin kita cari. Kemudian kalau C itu adalah comparison, perbandingan. Apakah kita ingin membandingkan satu metode dengan metode lain? Tapi kalau kita tidak ingin membandingkan satu metode dengan metode lain, maka C ini nggak apa-apa dikosongin aja. Kemudian yang terakhir adalah O atau outcome. Outcome itu adalah efek apa yang kita harapkan dari intervention atau metode atau strategi yang ingin kita cari. Nah, itu adalah konsep PICO strategi secara umum. Nah, kemudian kita coba untuk ekstraksi pertanyaan penelitian yang tadi sudah kita buat ke dalam PICO strategi. Nah, kalau P, ya tadi berhubung pertanyaannya adalah, kita coba cek lagi, apakah melodic intonation therapy efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada individu dengan afasia pasca stroke? Nah, kalau dari pertanyaan ini, maka kita akan tahu bahwa pasien pada atau klien pada pertanyaan ini adalah afasia dan stroke. Maka itu nanti ditulis di P. Jadi ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Afasia, N-nya besar ya hurufnya, stroke. Kemudian I, intervention, melodic intonation therapy. Yang C-nya kita kosongin aja karena kebetulan pertanyaan penelitiannya bukan untuk membandingkan satu metode dengan metode lain, gitu ya. Kecuali di sini pertanyaan penelitiannya adalah apakah melodic intonation therapy lebih efektif daripada mapping terapi untuk meningkatkan kemampuan bahasa, gitu ya. Nah, kalau udah begitu judulnya kan maka perlu untuk kita tambahin poin pembanding atau comparison. Namun kalau merujuk pada pertanyaan penelitian yang ada di video ini, itu nggak perlu. Jadi dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian outcome-nya adalah bahasa atau language. Nah, setelah ini kita ekstraksi ke dalam Pico strategi, maka selanjutnya adalah kita membuka database yang ada pada Google. Ya, kita membuka database jurnal yang ada pada Google. Baik, ini di layar Bapak Ibu sekalian ada salah satu database jurnal yang ada pada Google gitu ya. Jadi database jurnal itu banyak sebetulnya, salah satunya adalah PubMed gitu ya. Ada Central, ada Psikoinfo dan seterusnya. Apalagi yang terkait dengan terapi bicara. Nah, namun untuk pembelajaran pada video ini, saya akan memberikan contoh menggunakan Pico strategi pada PubMed. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian tinggal ketik ya PubMed Jurnal, kemudian kalau muncul tampilan seperti ini,
maka pilih Advance. Nah, kalau sudah dipilih Advance, maka tampilan berikutnya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menginput pikonya. Ya, diawali dengan P dulu. Tadi P-nya adalah aphasia and stroke. Kemudian di add. Nah, setelah kita tulis, maka kita tulis I-nya. Ya, tadi I-nya adalah melodic intonation therapy. Jadi pastikan jangan salah ketik atau ada huruf yang hilang ya atau terganti. Di add, nah yang terakhir adalah outcome karena kita nggak pakai comparison ya language. Jadi di add, nah nanti muncul di tabel seperti ini dan langkah selanjutnya adalah search. Nah kalau di PubMed, Bapak dan Ibu akan temukan 31 jurnal yang terkait dengan apakah melodic intonation therapy efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada klien atau pada pasien afasia pasca stroke. Jadi ada 31 jurnal pada database jurnal yang saat ini kita cari yaitu adalah PubMed. Nah, karena ada 31 jurnal, tentu kan kita punya kriteria inklusi ya, artinya kriteria jurnal yang ingin kita cari. Misalnya dari sisi tahun, saya tuh sebenarnya pengen mencari tahu gitu ya, apakah metode melodic intonation therapy ini efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa pada pasien afasia pasca stroke. Tapi saya pengen carinya dari tahun 2010 sampai 2022 misalnya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa atur di sini. Bisa diseleksi lagi. Maunya dari tahun 2010 sampai 2022. Nah, setelah diatur waktunya, ternyata dari 31 tadi berkurang menjadi 27. Jadi ada 27 artikel yang menjelaskan pertanyaan penelitian yang ingin Bapak dan Ibu cari. Nah, kalau seandainya nih Bapak dan Ibu, saya tuh pengennya yang full text aja, tapi yang gratis gitu ya. Yang gratisan ya, sudah nanti dicentang di free full text. Jadi teksnya full, tapi gratis. Nah, setelah dicentang, berkurang lagi. Jadi 20. Jadi dari 27 berkurang jadi 20. Kemudian apalagi nih kriteria yang ingin kita atau karakteristik jurnal yang ingin kita cari. Nah, bisa dalam bentuk artikel type-nya atau jenis artikelnya. Oh, saya pengen cari melodic intonation therapy tapi yang tingkat evidence base-nya misalnya yang sudah systematic review. Maka tinggal dicentang systematic review. Nah, dari 20 tadi ternyata setelah kita centang systematic review berkurang menjadi 2. Nah, jadi inilah jurnal yang bisa kita baca ya terkait dengan pertanyaan penelitian dan kriteria-kriteria inklusi yang kita tetapkan pada jurnal. Jadi kriteria inklusi itu adalah kriteria jurnal yang ingin kita cari gitu ya. Misalnya yang tadi satu dari tahun 2010 sampai 2022. Terus kita mau cari yang free saja tapi full artikelnya, kemudian kita centang yang systematic review. Nah, kalau udah begini, dan kalau di PubMed itu kalau dia free ada tulisan free PMC artikel. Jadi nanti Bapak dan Ibu klik saja ini. Kemudian nah muncul tampilan seperti ini dan diklik saja free full text PMC. Nah, kemudian selanjutnya PDF. Nah, ini nanti tinggal di-download ya. Diklik saja, di-save. Nah, gitu caranya. Nah, ini bisa dibaca full. Oke, itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.